Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan selalu bahagia tentunya. Dimurahkan rezekinya dan dimudahkan selalu urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku nih teman-teman. Kegiatan seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak ya. Hari ini aku mau food prep nih teman-teman. Aku habis belanja dari pasar. Nah, ini aku beli pisang 2 sisir itu di 15.000 gitu ya teman-teman. Tadinya tuh satunya 10.000, cuma aku bilang 15.000 dikasih ya sama engkongnya. Dan itu melonnya 28.000, semangkanya itu 10.000. Manis banget nih melon sama semangkanya nih teman-teman, beda waktu aku beli di tempat tukang buah gitu ya. Ini tuh aku beli di becak gitu, becak buah. Dan tadi aku beli kangkung juga. Kangkungnya itu 5.000 3 ikat ya. Jadi aku campur aja 2 ikat kangkung, 1 ikat bayam gitu, teman-teman. Itu wortelnya 5.000, ini jagungnya 4.000, terus apa itu? Timunnya 5.000, terus sawinya itu 2.000, daun bawangnya 2.000, bawang merahnya itu 12.000 ya, setengah kilo, terus sama apa tuh cabe itu 18.000. Labu siamnya itu berapa tuh? Aku lupa gitu teman-teman. Togenya tadi 2.000 aja. Terus aku beli bawang putih juga. Itu aku beli cuma 5.000. Dan ini kolnya 5.000 juga teman-teman. Itu habis 75.000 di sayurannya aja. Beda di kangkung gitu ya teman-teman ya. Karena beda tempat. Dan ini aku juga nggak lupa beli tempe itu 5.000. Nah itu udangnya aku beli setengah kilo 35.000. Nah ini ikannya itu 10.000 gitu teman-teman. Ini aku juga beli ikan tongkol, udah lama banget aku nggak beli ikan tongkol potong. Ini 10.000. Nggak tahu ini isinya 10 atau 12 gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut ini aku beli sosis itu 14.000. Aku beli yang biasa aja karena anak aku mesen yang kayak gitu ya. Terus ini aku beli cireng 10.000, cincau juga 4.000, terus jelinya itu 5.000. Dan yang terakhir ini aku beli bumbu dapur itu 3.000 aja teman-teman. Termasuk sih kali ini agak dikit ya, dan agak kecil-kecil gitu, biasanya sih gede-gede, tapi nggak apa-apa buat nambah-nambahin aja. Nah ini semua habis di 248.000 gitu teman-teman. Pas lah ya 250 sama bayar parkirnya di pasar gitu teman-teman ya. Nah ini langsung aja aku beresin ikannya, aku bersihin gitu deh teman-teman ya, takut bau karena ikannya itu cepet banget bau gitu ya teman-teman. Walaupun tadi di pasar itu udah dibersihin gitu ya teman-teman ya, maksudnya dibuang insangnya atau gimana gitu, tapi tetap aja yang namanya udah di luar dari pasar itu pasti cepet banget baunya gitu. Makanya kita cepet-cepet nih teman-teman kalau misalkan ada ikan atau udang gitu ya, ayam juga gitu, dari sana tuh kelihatan dingin gitu kan, bagus, tapi pas kita bawa pulang itu udah berwarna kadang ya teman-teman, udah bau gitu. Makanya sekarang tuh pelajaran buat aku kalau mau beli yang protein kayak gini, aku mendingan dadakan gitu aja gitu ya teman-teman, dibanding aku harus udah belanja banyak tapi aku lupa buat masukin proteinnya. Karena aku terlalu banyak ngulur waktu gitu ya. Jangan ditiru ya teman-teman ya, namanya masih ada kesibukan di anak-anak, yang kecil lah, yang gede lah gitu kan. Jadinya ya dimaklumin aja gitu ya. Tapi ini nggak terlalu bau, ini tuh masih bagus lah ya. Cuma ya gitu, aku tuh harus buru-buru aja gitu buat dibersihin. Kalau sayurannya masih bisa entar-entaran gitu, masih nunggu sejam 2 jam masih bisa. Cuma kalau misalkan protein itu aku nggak bisa. Nah kenapa aku nggak pernah beli ayam? Kalau ayam tuh aku kadang belinya di Superindo aja gitu teman-teman. Kadang juga aku belinya di tukang ayam kalau malam gitu lagi main. Itu aku belinya gitu aja yang baru potong gitu ya teman-teman, kan ada. Aku belinya gitu aja karena aku tuh kalau dilihat sama suami gitu ya, suami tuh kurang suka kalau misalkan aku nyetok proteinnya terlalu lama di kulkas gitu teman-teman. Menurut dia tuh udah kurang enak gitu, walaupun udah dibumbuin gitu ya teman-teman ya. Kalau dia maunya yang fresh gitu teman-teman. Makanya kalau protein aku tuh belinya yang dadakan aja ya, terkecuali kayak telur gitu kan. Kalau telur itu emang wajib harus ada gitu ya teman-teman.
Nah ini untuk sinknya jangan lupa dibersihin. Bener deh ya kalau habis bersihin yang namanya udang itu bau di tangannya tuh nempel banget lama gitu ya teman-teman. Ada nggak nih yang sama kayak aku, udah disabunin 2 kali tetap aja kayak masih bau udangnya gitu ya. Kalau aku tadi nungguin abangnya buat ngopetin di pasar, aku takut kelamaan gitu teman-teman. Kadang ya gimana ya, aku juga nggak enak gitu kan. Beli sampai 1,5 kilo tapi minta dikupasin gitu kan. Ya udahlah, aku tahu diri aja gitu ya teman-teman ya. Jadi aku bawa pulang aja nggak usah dikupas-kupas, nanti aku juga bisa gitu ya ngupas-kupasin dirinya. Dan ini lanjut lagi, aku mau beresin sayurannya nih. Aku beresinnya di depan aja gitu ya teman-teman ya. Ini di ruang tamu dan ini pas banget belum dicat waktu kemarin ya. Jadi ini videonya sebelum ngecat yang depan gitu teman-teman. Nah ini aku ngemper aja di bawah karena sayurannya kan banyak ya aku belinya minggu ini. Walaupun proteinnya nggak terlalu banyak tapi ini cukup lah ya untuk seminggu teman-teman. Dan kenapa aku ngemper di depan karena ya lega aja gitu ya ada kipasnya pas banget di kepala gitu di bawah. Jadi aku nggak terlalu kegerahan. Nah, untuk bumbu dapur nggak aku cuci-cuci ya. Dan ini lanjut aku mau beresin cabe. Siapa nih yang kayak aku kalau nyetok ke pasar itu nyetoknya yang kayak gini-gini aja. Yang bisa awet di kulkas gitu ya teman-teman ya. Nah ini bawangnya gede-gede banget. Sekarang tuh bawang lagi murah ya teman-teman ya. Ayo nyetok-nyetok. Dong bikin bawang goreng. Atau sambal bawang goang gitu ya teman-teman ya yang bisa disatok bisa sampai seminggu itu bisa banget deh nih beli bawang-bawangnya gede-gede mumpung gede-gede dan bagus-bagus karena bawang brebes gitu ya teman-teman ya. Aku tuh nafsuan kalau ngelihat bawang gede-gede gini teman-teman karena ngupasnya juga nggak lama terus motong-motonginnya juga aku nggak capek gitu kan. Jadi ya mempermudah aja lah ya. Emak-emak maunya yang simpel-simpel aja nggak mau ribet gitu ya teman-teman. Iyalah hidup ngapain dibawa ribet ya teman-teman ya. Kalau bisa kita bawa enjoy gitu santai ya bawa santai aja ya teman-teman ya, jangan diambil pusing. Kalau diambil pusing tambah pikiran ya Allah merusak diri kita sendiri nih teman-teman, bener nggak nih? Dan ini lanjut aku potekin batang-batang cabenya. Ini lumayan juga ya, banyak ya, segini 18.000. Cabenya udah ada yang naik lagi ya, teman-teman ya. Nah, tadi aku juga lupa tuh buat beli cabe gede kayak gitu ya. Padahal enak tuh kalau masak cuman 2 apa 3 batang. Itu merah banget, apalagi buat sambal ya, Masya Allah. Nggak terlalu ribet dan nggak terlalu banyak makan tempat tuh ya. Tapi aku tuh kalau ngelihat cabai yang segar-segar kayak gini nafsu teman-teman. Bawang, cabai, tomat gitu ya. Itu aku nafsu banget. Nah, kalau kol itu aku beli banyak gitu bisa bertahan sampai 3 minggu gitu teman-teman. Karena cuma paling bikin bakwan gitu kan. Ya paling lagi bikin sop-sopan. Masa iya makan bakwan setiap hari kan nggak mungkin. Jadinya bisa diganti-ganti lah ya menu-menu keringnya. Kayak misalkan tempe goreng, atau tahu, atau bakwan, atau tahu berontak gitu ya teman-teman. Ya diseling-seling sebisanya kita aja. Nah ini wortelnya juga yang kemarin masih ada, jadi aku campur aja, tapi yang kemarin aku taruh di atas ya, biar bisa langsung dipakai. Nah, tuh tomat aku masih banyak gitu ya, teman-teman, cuman agak kecil aja. Nah, tadi itu aku beli pas banget gede-gede gitu, jadi aku nafsu banget. Jadi aku mikir, "Oh iya di rumah masih ada gitu ya tomatnya, tapi nggak apa-apa deh, mumpung masih agak murah gitu." Jadinya aku beli aja, siapa tahu nanti aku mau ngejus gitu kan. Padahal cita-cita doang gitu teman-teman, jus padahal mah, tertarik banget kalau ngeliat yang mulus-mulus kayak gini. Siapa nih yang sama kayak aku? Tomat itu kalau misalkan kita diemin di kulkas itu nggak bakalan cepet busuk gitu ya teman-teman, apalagi kalau misalkan tomatnya itu bagus gitu ya. Dan kita sering masak yang kayak sambal-sambal, itu cepet habisnya. Cuma kalau misalkan kita lagi nggak bikin sambal, itu cepet banget awetnya gitu teman-teman. Dan juga kalau misalkan bikin tumis-tumis kan pasti pakai tomat, jadinya kepake lah ya. Jujur kalau buat food prep kayak gini capek ya teman-teman ya, tapi ini menghemat waktu banget.
yang buat orang kayak aku yang mageran gitu teman-teman, yang namanya ke warung gitu ya. Karena warung di rumah aku tuh yang komplit itu ya lumayan lah ya, ada beberapa menit aja. Sebenarnya bisa sih jalan gitu ya teman-teman di pagi hari. Cuma ya males gitu teman-teman. Mendingan aku tuh kadang kalau misalkan lagi musim kayak begini tuh di dalam rumah aja gitu. Kalau ada yang bisa nganterin sayuran aku dianterin aja deh teman-teman. Jangan dicontoh ya orang males gitu. Nah ini kangkungnya dan bayamnya aku juga mau olah aja nih teman-teman. Ini ada 2 ya, aku mau bersihin dulu nih yang tangkai-tangkainya gitu. Ini yang bikin awet gitu ya teman-teman ya, tangkai-tangkai yang paling bawah itu kan udah agak layu, terus ada yang kuning-kuning gitu ya, itu pasti aku buang. Dan ini juga bikin cepet, apa ya namanya ya, kalau misalkan ada yang kuning-kuning kayak gitu bikin cepet teman-temannya busuk gitu teman-teman. Nah makanya kita tuh harus bersihin, terus pastiin nggak terlalu basah gitu ya kangkungnya, biar awet. Ini bisa semingguan nih teman-teman kayak begini. Kalau apalagi kalau misalkan kangkungnya itu bagus banget, lagi bagus gitu ya, seminggu lebih itu di kulkas itu bisa awet. Nah ini lanjut bayamnya juga aku mau potes-potesin aja. Ini aku mau buat sayur untuk anak aku aja yang kecil, karena dia kan suka banget yang kuah-kuah gitu ya. Jadinya ya gini aja deh. Paling aku campur pakai wortel sama jagung gitu ya, jagung manis. Udah sih gitu aja kalau anak aku yang kecil, yang penting dia itu berkuah gitu. Kalau anak aku yang besar itu dia sukanya yang kering-kering gitu ya kayak bapaknya. Kalau anak aku yang kecilnya kayak aku, suka yang berkuah-kuah gitu. Nah ini udah semuanya nih, udah selesai. Nggak aku videoin semuanya karena kepanjangan banget. Aku bingung cara ngomongnya gimana karena aku nggak pandai ngomong banget gitu ya teman-teman ya. Nah ini sawinya gede banget ya, padahal aku udah beber-beberin gitu. Insya Allah ini tuh cukup untuk seminggu gitu ya teman-teman ya. Dan wortel-wortelnya itu nggak aku kupas-kupasin, udah biarinin aja kayak gitu. Bisa bertahan ya, bisa 2 minggu sampai 3 minggu, yang penting kertasnya itu selalu kering gitu teman-teman. Jadi sering-sering kita periksa gitu ya. Kalau udah basah itu diganti gitu ya teman-teman, takutnya wortelnya malah numbuh gitu kan, numbuh akar-akarnya gitu. Nah ini lanjut aku uh, bukain dari rentengannya kopi-kopinya gitu ya teman-teman ya, sobek-sobekin karena aku malas banget pakai gunting. Ini kan kalau kopi-kopi kayak gini tuh gampang banget untuk disobek-sobeknya begini tuh ya. Ini belanjaan aku yang kemarin aku beli di agen gitu teman-teman, kopinya itu belum aku lepas-lepasin gitu ya dari rentengannya, jadi ini sekalian aja. Gimana nih kabar daerah kalian, udah hujan atau belum? Masya Allah, Bekasi tuh panas banget, cetar banget ya Allah. Mudah-mudahan ya kita nanti dikasih hujan biar adem, biar kita bisa menghirup bau-bau tanah kena hujan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan juga panasnya nggak berkepanjangan. Dan ini lanjut aja, udah kesiangan ya teman-teman ya, udah mandi. Lanjut aku mau goreng ikan aja nih yang simple aja nih teman-teman ya. Kalau kayak gini tuh garing anak aku makan gitu ya yang gede. Cuma aku bumbuin garam sama roiko dan ketumbar aja. Udah gitu aja sih nih teman-teman bumbunya karena goreng aja gitu ya. Kalau kalian lebih yang simple lagi pakai racik ikan juga it's okay gitu ya. Nah ini aku nggak lupa pakai mecin dikit ya biar garing banget. Aku nggak tahu ya, selain ikan kayak gini, selain digoreng sama dibaladoin itu diapain lagi aku nggak tahu. Karena juga baru kali ini juga, baru-baru ini aku make ikan kayak gini gitu ya, makan ikan kayak gini karena suamiku doyan. Dia tuh emang suka banget kalau ikan yang garing-garing begini nih, yang jarang dagingnya tapi garing gitu ya teman-teman. Nah ini anak aku minta sosis, minta digorengin gitu, aku gorengin dulu ya. Nah ini aku juga goreng ati ayam yang kemarin aku ungkap gitu ya, yang aku beli di Super Indo. Nah ini di tungku sebelahnya aku mau goreng sambal, nggak sambelnya sih ya, cabai bawang. Nah ini aku pakai minyak jelantah aja bekas goreng ikan gitu ya teman-teman ya. Dan sambelnya cuman aku pakai cabai,
bawang merah, bawang putih, sama jahe aja gitu teman-teman. Dan gak lupa nanti ditambahin garam, royco, sama gula. Udah gitu aja sih ya teman-teman ya. Paling nanti yang kalau ciri khasnya pecak itu kan ada asam-asamnya gitu, yaitu cuma pakai asam jawa aja. Sedikit aja gitu ya teman-teman, nggak banyak. Nah ini udah mateng, tinggal diulek-ulek aja ya. Dan maaf banget aku nih kalau ngulek ya kayak gini aja gitu ya teman-teman ya. Nah ini aku masih pakai coet apa ya, dari kampung gitu teman-teman ya. Aku punya 2, tapi kemarin tuh pecah gara-gara pas aku ngerujak sama suami aku, itu digetok-getok gitu ya gulanya sama suami aku, jadinya pas aku mau cuci, tahu-tahu dia udah terbelah 2 gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal 1, tapi insya Allah nanti aku mau beli lagi ya yang model batu gitu. Ya mudah-mudahan lah ya ada rezekinya, rezeki kita semuanya ya teman-teman ya. Nah ini ikannya udah mateng, nah ini aku lanjut lagi untuk goreng tempe. Ini tempe ini wajib banget, nggak harus setiap hari ya teman-teman ya, tapi harus ada gitu ya untuk pergantian gorengan gitu ya teman-teman, karena suami aku suka banget. Nah ini asamnya, asam ini tuh aku pakai dikit aja gitu ya teman-teman ya, terus dikasih air aja, udah gitu aja udah jadi teman-teman, udah enak banget ya. Nah videonya nanti udah selesai. Nah terima kasih nih untuk kalian yang udah nyempetin diri kalian untuk nonton video receh aku, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Mudah-mudahan video-video aku bisa bermanfaat untuk kalian, dan bisa jadi motivasi kalian, dan bisa menghibur kalian juga ya. Dan maafin juga kalau misalkan ada salah-salah kata atau perbuatan aku yang disengaja maupun yang tidak sengaja, yang kalian suka atau tidak suka, tolong dimaafin ya. Dan semoga kalian gak bosan-bosan nih untuk ngeliat video-video aku. Dan terima kasih nih udah nongkrongin video-video receh aku. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah nyempetin waktunya untuk nonton video receh aku. Dan sampai sini dulu ya videonya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.